Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian senantiasa sehat selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam pelajaran tarikh kelas 9. Ini kita masuk kepada bab 2 yang berjudul perkembangan budaya Islam di Indonesia. Kalau kita bicara tentang budaya, pengertian budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dan budaya berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, yang merupakan kata jamak dari kata budi yang berarti budi pekerti. Menurut Kuncoro Ningrat, budaya berarti keseluruhan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Ada dua macam sifat kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia, yakni meliputi kebudayaan bersifat material atau bersifat jasmaniah, yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua, kebudayaan bersifat non-material atau bersifat rohaniah, yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, seperti misalnya agama, bahasa, ilmu pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Ragam budaya di Indonesia. Ragam kebudayaan di Indonesia dikelompokkan menjadi 7 macam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem bahasa. Artinya bahasa merupakan pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan. Bahasa juga mampu menjadi alat perantara utama dalam kehidupan. Bahasa dibagi menjadi 2 macam, yakni bahasa lisan dan juga bahasa tulisan. Yang kedua, sistem sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sastra adalah bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab atau buku bahasa sehari-hari. Contohnya seni sastra yang dimiliki masyarakat Indonesia sebelum Islam datang adalah tulisan aksara Jawa, yakni percampuran dari tulisan India, cerita legenda, cerita mitos-mitos, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem teknologi dan pengetahuan. Sistem pengetahuan dan teknologi ini membahas tentang kebutuhan masyarakat dan juga pengetahuan masyarakat, baik itu terkait meliputi alam, flora dan fauna, ruang, waktu, bilangan, sifat, dan tingkah laku manusia, serta kebutuhan-kebutuhan atau alat-alat dalam mencapai kehidupan manusia. Yang selanjutnya, yang keempat, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Artinya karena memang manusia itu adalah makhluk sosial, maka tentunya hal ini sangat dibutuhkan sekali sistem kemasyarakatan ini, supaya manusia itu dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Artinya mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, persaudaraan antara satu sama lainnya. Yang kelima, sistem mata pencaharian. Artinya pada sistem mata pencaharian ini merupakan usaha mendapatkan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian masyarakat Indonesia seperti berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan perdagangan serta lain-lain.
Yang keenam, sistem religi. Nah, ini yang sangat penting. Sistem religi adalah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan. Sistem masyarakat Indonesia sebelum Islam datang meliputi kepercayaan animisme dan dinamisme seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, sistem kesenian. Nah, ini kesenian ini merupakan hasrat manusia terhadap keindahan bentuk dan yang beraneka ragam. Artinya seperti seni tari, seni ukir, seni musik, dan juga seni sastra. Ragam budaya Islam di Indonesia. Keragaman budaya Islam sebelum Islam di Indonesia itu ada yang pertama budaya animisme dan dinamisme. Animisme itu artinya mereka percaya dengan roh-roh, ya, dan yang mendiami pohon, batu, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Dan dinamisme itu mereka meyakini bahwa ada kekuatan atau daya terhadap satu benda yang mereka yakini yang dapat mempengaruhi daripada keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Ya, seperti misalnya mereka percaya dengan benda pusaka, keris, tombak, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, budaya Hinduisme. Nah, karena memang sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama Hindu sudah melekat kuat pada masyarakat Indonesia, sehingga budaya-budayanya pun sudah tertata rapih, ya. Seperti misalnya kegiatan ketika orang meninggal, maka ada istilah 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai dengan 100 hari. Akan tetapi ketika Wali Songo datang dan menyebarkan Islam di Indonesia, budaya itu tetap ada, namun kegiatan-kegiatannya diisi dengan hal-hal yang bersifat Islami, dan sekarang bisa kita kenal dengan istilah tahlilan. Yang ketiga, budaya Buddhisme. Nah, budaya Buddhisme ini adalah kepercayaan yang mengikuti ajaran Buddha. Buddhisme menganggap kesengsaraan sebagai bagian dari kehidupan manusia meraih kedamaian dengan cara mensucikan mental dan moral diri pribadi. Kepercayaan agama Buddha meyakini adanya dewa-dewa sebagai Tuhannya yang wajib disembah. Nah, agama Buddha ini memang agama yang tertua kedua di Indonesia setelah Hindu. Dan agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-6 Masehi. Ya. Sejarah munculnya agama Buddha berhubungan erat dengan agama Hindu. Kerajaan Buddha telah dibangun pada periode yang sama dengan kerajaan Hindu. Salah satu bukti peninggalan kebudayaan Buddha seperti Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Nah, keragaman budaya Islam di Indonesia. Budaya Islam di Indonesia itu sangat berpengaruh, ya, terhadap kebudayaan Indonesia, karena di situ ada beberapa hal yang seperti bisa kita lihat pada saat ini, bahwa budaya yang bernuansa Islami di Indonesia memiliki beberapa ragam. Di antaranya yang pertama, arsitektur. Nah, kita bisa lihat dari beberapa bangunan seperti
makam-makam raja, gapura, bangunan masjid dan tempat-tempat lain itu berbentuk arsitekturnya itu seperti di zaman Islam yang ada di Timur Tengah gitu. Seperti itu, sangat berbeda sekali dengan bangunan-bangunan candi dan juga bangunan-bangunan peribadatan umat Hindu dan juga Buddha. Yang kedua, ukir dan batik. Nah, seni ukir dan batik adalah salah satu bukti sejarah Islam di Indonesia. Pesan-pesan yang disampaikan tentang ajaran Islam disampaikan melalui gambar-gambar dalam seni ukir dan batik. Awalnya seni ukir dan batik yang telah ada di Indonesia yang bercorak Hindu dan Buddha. Setelah Islam datang, berkembang dengan berpaduan Islam sehingga nuansa batik dan ukiran menjadi lebih indah. Nah, yang ketiga, sastra dan musik. Banyak ulama yang menuliskan kitab-kitab. Beberapa ulama menulis dengan bahasa Jawa yang disebut sastra Jawa, seperti kitab-kitab suluk para wali. Suluk itu adalah tulisan dalam bahasa dan tulisan Jawa atau huruf Arab yang berisikan pandangan hidup masyarakat Jawa. Suluk berisi ajaran kebatinan masyarakat Jawa yang berpegang teguh pada tradisi Jawa dan unsur-unsur Islam. Di luar Jawa ada beberapa ulama menuliskan kitab-kitab agama dalam bahasa Arab seperti kitab Sabilul Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Seni tembang Jawa yang sering dilantunkan para wali songo untuk menghibur masyarakat sekaligus sebagai media dakwah. Tembang Jawa tersebut seperti Macapat, Dangdang Gula, Pangkur, Masku Mambang, dan tembang-tembang lainnya. Nah, nilai-nilai budaya di Indonesia. Nilai-nilai budaya Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan warna dan spirit pada kebudayaan. Yang kedua, memberikan kekayaan terhadap Islam dan negara. Yang ketiga, berkembangnya wawasan dan peradaban manusia. Yang keempat, mengubah pola pikir manusia menjadi lebih berkembang dan juga sebagai pedoman manusia supaya tidak terjerumus kepada budaya yang negatif. Artinya, manfaat daripada mengetahui nilai-nilai Islam dalam budaya kita antara lain menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan karya kaum muslimin pada masa lalu, kemudian memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari, membangun kesadaran generasi muslim terhadap tanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam, memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Oke, anak-anak sekalian, demikian materi tarikh bab 2 tentang perkembangan Islam, budaya Islam di Indonesia. Kalian bisa baca pada buku paket kalian yang sudah kalian miliki. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya adalah untuk senantiasa rajin membaca, karena memang kondisi belajar kita pada saat ini tidak begitu kondusif. Artinya dengan musibah yang tengah melanda daripada bangsa Indonesia ini, yakni penyebaran COVID-19. Semoga kita memohon kepada Allah, semoga ini cepat berlalu dan kita dapat belajar seperti sedia kala.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.